إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم من الأنبياء على أولياء خصوصا للأعمال في هذا الكتاب رب اشرح الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بشفاعة رسول الله ولقوله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وروى أبو نعيم الحافظ في كتاب دلائل النبوة ومن طريق الشيخ أبي الفرج عن عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصاب آدم الخطيئة رفع رأسه فقال. Warawalan juga diriwayatkan, warawalan juga meriwayatkan sapa Abu Nu'aim Al-Hafidh fi kitab Dalail An-Nubuwah, di dalam kitab Dalail An-Nubuwah. Wa min tariq Syekh Abdul Faraj, dan itu saking jalan tariq sanad ya, tariq Abdul Faraj an Umar bin Al-Khattab qala sapa Umar qala sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma asaba idal samangsani anok asaba menimpa meneni masa asaba menimpa meneni sapa Adam al-khati'ata in kesalahan rafa'a muka mengangkat sapa Adam ra'sahu in sirai Nabi Adam. Faqala sapa Adam ya Rabbi bihaqqi Muhammadin illa ghafarta li fa'auha ilayya. Ya Rabbi du pengiran ingsun bihaqqi Muhammadin kalawan hak Muhammad bukan illa ya. Allah ghafartali, Allah ghafartali mbok yao apa itu mbok yao nyepuro panjenengan ya Allah di ingsun piye apa sih cara maknane piye mbok yao ya Allah Wahai nyepuro panjenengan ya Allah Allah ghafartali mbok yawo ghafartali nyepuro supaya panjenengan di maring ingsun dengan bihaqqi Muhammad fa'auha muka paring wahyu sapa Allah ilaihi maring Adam wa ma Muhammadun wa man Muhammad. Allah balik bertanya
Wama utawi opo Muhammadun iku Muhammad, waman dan utawi sopo Muhammadun iku Muhammad. Satu sebagai kata benda dipertanyakan, ma Muhammadun waman Muhammad. Faqala muka menjawab sapa Adam, ya Rabbi annaka lamma atmamta, ya Rabbi do pengiran ingsun, lamma atmamta ing dalam samangsane menyempurnakan panjenengan khalqi ing apa itu khalqi ing keadaan ingsun, ciptaan ingsun, apa itu khalqi ing kejadian ingsun. Lama khalaqta lamma atmamta, dalam semangsa ni atmamta menyempurnakan panjenengan ingsun khalqi ing penciptaan ingsun. Maksudnya hasil waktu menyelesaikan menciptakan Nabi Adam, rafa'at menyempurnakan ketika Allah sudah menyempurnakan ciptaan kepada Nabi Adam, maka Nabi Adam rafa'atu ngangkat sapa ingsun roksi ing sira ingsun, rafa'atu ngangkat sapa ingsun roksi ing sira ingsun ila arsyika maring arsy ajuna panjenengan. Faidan mongko nalikane ing dalam suci waktu alaihi ing ate arsyika maktubun utawi, faidan mongko dalam suatu waktu alaihi iku tetap ing atase arsyika maktubun utawi tulisan, ono tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sewaktu engkau proses sudah menyempurnakan, saat engkau menyempurnakan mencipta aku, kemudian aku melihat ke atas ke arsyuka, kemudian di sanalah aku melihat la tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'alimtu maka ngerti sapa ingsun annahu saat temene Muhammad iku akramu khalqika alaika, annahu saat temene Muhammad iku akramu lawih mulyani khalqika makhluk panjenengan alaika ing atase panjenengan. Kok sampai diabadikan di arsy-Mu tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wah, berarti Muhammad ini adalah makhluk terkasih paling mulia di sisi Allah. Fa'waqaf idh qaranta, idh qaranta ing dalam nalikane qaranta, apa itu korona korin barengake, ing dalam nalikane barengake, barengake itu apa? Menyandingkan ismahu ing ismunya Muhammad ma'a ismika, krono koronta nyandingake barengake panjenengan ismahu ing ismune Muhammad ma'a ismika serta ismune panjenengan. Itu korinanya. Kok ada nama selain engkau
ditempatkan bergandengan dengan namamu, itu berarti sama siwallah wal makhluk, ma siwal khaliq wal makhluk. Selain Allah pasti semuanya makhluk. Ini berarti kok ada makhluk namanya disandingkan dengan nama Allah, itu berarti makhluk itu adalah akramul khalqi. Faqala maka menjawab sapa Allah, na'am iya. Na'am iya bener sira, qafar tu teman-teman wis memaaf sapa ingsun. Qafar tu teman-teman wis memaaf sapa ingsun. La kamaring sira wa huwa ali utawi Muhammad iku akhirul anbiya'i, itu akhirul anbiya'i merupakan akhir para nabi, min dzurriyyatika saking anak cucu sira. Wa inna wa huwa ali utawi Muhammad iku akhirul anbiya'i, akhir pira-pira nabi, min dzurriyyatika saking anak cucu sira. Walaulahu ma khalaqtuka, meskipun dia anak cucu kamu, walaulahu andaikan ono hu Muhammad, walaulahu andaikan tidak ada Muhammad, ma khalaqtu yakti saya tidak akan menciptakan kain sira. Andaikan bukan karena Muhammad saya tidak akan menciptakan kamu, meskipun itu anak cucu tulangmu. Karena ada Muhammad maka alam ini Allah ciptakan. Waqad takallama Ibnu Taimiyah fi hadainil haditsain kalaman jayyidan. Waqad takallama teman-teman berbicara, membahas sapa Ibnu Taimiyah fi hadainil haditsain ini kira hadis loro kalaman ucapan jayyidan kang ada. Wa asbatalan menetapkan sapa Ibnu Taimiyah, wa asbatalan menetapkan sapa Ibnu Taimiyah fihi dalam kalam, menetapkan sihhatal qauli sahnya, sahihnya qaul, pendapat bil tawassuli kalawan tawassul. Artinya Ibnu Taimiyah yang selama ini diidentikan dengan kaum Wahabi pun juga ternyata mendukung dalil tentang tawassul, bukan bid'ah ya, bukan bid'ah, bid'ah. Kalau semua bid'ah kan neraka kabeh kok ya. Jadi saya sampaikan bid'ah itu hanya ada pada rukun Islam dan rukun iman. Di luar rukun Islam dan rukun iman itu tidak ada bid'ah. Di luar rukun iman, Islam dan iman itu berarti apa? Muamalah. Kalau muamalah itu ya harus bid'ah ya. Jangan ada cerita seorang di Masjidil Haram itu Wahabi ya, tidak mau pakai speaker karena ya belum ada zaman Rasulullah bid'ah, kedengaran sama Mufti Al-Azhar, maka didatangi beliau. Anda mengharapkan ini. Pada waktu itu saya sedang baca Al-Quran. Baca Al-Quran pakai kacamata. Ya. Anda mengharapkan ada mukabbarus saut dan wahada. Nah ini ditunjuk kacamata mukabbarul apa? Saut apa? Betul itu apa? Surah. Ada mukabbarus surah, ada mukabbarus saut. Keduanya buatan Amerika. Ya, sama-sama tidak ada zaman Rasulullah. Artinya apa? Hukum mic ini sama dengan hukum kacamata. Kalau Anda haramkan ini karena alasan bid'ah, yo kacamata juga bid'ah. Karena Rasul nggak pakai kacamata. Kalau kacamata minus apa plus? Nah, repot juga kan. Rasulullah kacamatanya
nilai 100, nggak ada. Akhirnya, jadi kalau dalam muamalah keseharian, ya otomatis semuanya pasti baru. Dan kita dituntut karena Islam itu sholihun likulli zaman wa makan, ya harus adaptif dengan kemajuan zaman. Tidak boleh ketinggalan dalam artian kaku selama malam yukhalifis syariah, selama nilai-nilai akidah itu terjaga, maka ya kita harus ikut kemajuan itu. Toh apa? Teknologi itu tujuannya untuk apa? Untuk kemaslahatan kan. Teknologi itu tujuannya apa? Untuk lebih efisien, lebih ekonomis, ya toh, lebih praktis, ya kan? Dengan teknologi itu, ya. Dengan teknologi itu tujuannya apa? Semuanya lebih diringkas, lebih ekonomis, lebih praktis, dari waktu lebih efisien, dari pencapaian lebih maksimal dan optimal. Pencapaian maksimal optimal itu artinya kemaslahatannya lebih tinggi, ya, lebih tinggi. Nah, padahal Islam itu syuri'ah li maslahatil ammah. Tujuan syariat Islam itu untuk terciptanya kemaslahatan. Kalau dengan teknologi tercipta kemaslahatan, maka malah yatimul wajib billahi bahwa itu loh. Untuk bisa ke Mekah harus ke Mekah itu dengan pesawat terbang, maka adanya pesawat terbang itu sama hukumnya dengan adanya pergi ke Mekah. Karena kalau dengan tidak pesawat terbang, mau naik apa? Mau naik sepeda? Itu namanya menyiksa diri. Nanti kena ketabrak dalil la yukallifu wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Boleh kita menyiksa diri, maka diciptakan teknologi. Tapi teknologi itu kan buatan orang kafir. Nah, orang kafir yang membuat teknologi itu otaknya dari mana? Siapa yang membuat otaknya? Nah, karena Allah yang menciptakan otaknya orang kafir. Jadi artinya teknologi itu merupakan terapan dari ilmu, dari sains. Sains terapan itu kemudian menjadi teknologi. Applied science itu namanya teknologi. Lah sains sendiri itu sumbernya dari mana? Ya dari Allah, ilmu. Wahwa sihatul qaul, wahwa utawi kalam, wahwa utawi kalaman jadidan jayidan ikbihada kalon iki kalam yaruddu menolak sapa Ibnu Taimiyah dan kalawan penolakan wadihan kang jelas. Yaruddu menolak sapa Ibnu Taimiyah dan kalawan penolakan wadihan kang jelas alaman wa zahama kang menduga sopoman anna dalika sa'tawini mengkono-kono tawassul iku syirkun au kufrun. Dengan pendapat penjelasan Ibnu Taimiyah terhadap dua hadis ini menunjukkan Ibnu Taimiyah tidak setuju pendapat yang mengatakan tawassul itu adalah syirik dan kufur. Wa alaman dan juga menolak alaman ingatasi wong za'amaka menduga wa alaman dan ingatasi wong za'amaka menduga sopaman anna fi dhalika dalam sakamune iku fi dhalika dalam mengkono tawassul qadhan
fi maqam tauhid wa tanzih. Qadhan utawi melukai nyacat fi maqam tauhid wa tanzih, yang dalam kedudukan tauhid dan tanzih, membersihkan Allah. Menolak Ibnu Taimiyah yang orang berpendapat bahwa tawassul syirkun wa kufrun, dan menolak juga pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa tawassul itu bisa menyukai, mencederai tauhid dan tanzih. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah karena dianggap musyrik, at-tanzih membersihkan Allah dari selain sifat dan zat. Faqala, muka kata sapa Ibnu Taimiyah, inna hadzal kalama lahu wajhun sahihun. Inna hadzal kalama, satu meniki kila kalam, lahu maring hadzal kalam wajhun, lahu iku maring hadzal kalam wajhun utawi wajah, dalil sahihun ka sahih. Sahihun ka sahih. Fa'aina hadzal qaul, fa'aina muqawtain di hadzal qaul iki kila pendapat min ra'yi man akhrajal qailina bit tawassuli an dairatil Islam. Fa'aina hadzal fa'aina muqawtain di hadzal qaul utawi iki kila pendapat qaul min ra'yi man saking pendapati wong akhraja kang mengeluarkan sapa man akhraja al-qailina ing pira-pira wong kang berpendapat ditawassuli kalawan tawassul ad-dairatil Islam, saking seputar tentang Islam, ad-dairatul Islam, ad-dairatil Islam, saking seputar persoalan agama Islam. Wa wasafahu bidhalali wasyirki, wa wasafa lan menipati sapa man, wa wasafa lan menipati sapa man qailina bisifati bidhalali kalau sesat, wasyirki lan musyrik, kemusyrikan, bisyirki kalau sesat, wa dhalali lan wasyirki lan musyrik, au bil bid'ati kalau disifati dengan bid'ah, wa tahrif. Tahrif itu artinya apa? Tahrif. Apa tahrif? Merubah hukum. Tahrif itu kalau dalam kajian tafsir kayak begini, perdebatan tentang bismillah. Apakah bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah ataukah bukan bagian dari suratul Fatihah? Maka dalam wacana tafsir itu para ulama terbelah menjadi dua. Ada yang mengatakan bismillah itu bagian dari Fatihah seperti Syafi'iyah, sehingga membaca bismillah secara jahar, ya. Dan sama Umasani itu Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Jadi ghairil maghdubi itu tidak berhenti, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu sab'ah al-masani. Tapi bagi yang mengatakan Ibnu Hanbal yang mengatakan ini bukan bagian dari bismillah, maka ini tidak dibaca ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim,
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu bedanya. Ya, cara bacanya, karena Fatihah itu 7 ayat. Nah, tapi efek hukumnya apa? Dua-duanya bisa terkena istilah tahrif. Tahrif itu artinya melakukan perubahan terhadap ayat Al-Quran. Apakah perubahan itu tahrif? Keduanya itu juga musyrik, sama-sama neraka ini loh ya. Jadi ijtihad ulama itu sampai tingkatan seperti itu, saling mengkafirkan, saling menghukumi neraka itu sama terjadi. Kenapa? Konsekuensinya memang neraka kan. Kalau bismillah itu ternyata bagian dari Fatihah, kok dianggap bukan dari bagian Fatihah, berarti apa? Menghilangkan bismillah kan? Ya kan? Menghilangkan bismillah berarti apa? Ya musyrik, dosa, neraka, menghilangkan ayat Allah. Sebaliknya, kalau ternyata bismillah bukan bagian dari Fatihah, ternyata dianggap bagian Fatihah, berarti kan nambah-nambah. Ya, nambah-nambah juga bagian dari tahrif itu juga. Hukumnya juga sama, musyrik, dan dia itu neraka. Oh, itu ya. Jadi makanya dalam Al-Quran disebut afatat ma'una yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Di sini perdebatan tentang ayat ahli kitab. Ahlul kitab itu apakah masih ada sampai sekarang atau tidak? Ya, ahlul kitab itu masih ada apa tidak sampai sekarang? Kata Rasulullah sudah diikatkan oleh Rasulullah sudah diikatkan oleh Allah. Afatat ma'una ayyuminu lakum mafakkan barikum minhum yasma'una kalam Allah tsumma yuharrifunahu. Jadi Muhammad, kamu jangan percaya pada mereka yang katanya itu ahli kitab itu. Mereka mendengarkan firman Allah, Taurat, Injil, Zabur, tahu itu kalam Allah, tsumma yuharrifunahu, tapi mereka kemudian berubah Injil. Makanya Injil menjadi ada Injil dibagi perjanjian baru, ada perjanjian lama. Injil sudah tidak asli sebagaimana yang Allah turunkan pertama kepada Nabi Isa. Itu namanya tahrif. Sama efeknya. Tahrif itu baik nambah ataupun ngurangi. Namanya ayat Al-Quran gak boleh diutak-atik, ya sudah apa adanya. Walau harfan, walau harokatan, wahidatan, gak boleh. Itu Al-Quran ya. Orang mengubah sedikit saja itu disebut muharrif. Dan muharrif itu ya neraka. Tsumma yadda'i idda'a yadda'u idda. Tsumma yadda'i moko kali-kali mengaku-ngaku sapa man zuron kalawan bohong goro zuron kalawan goro bohong zur wa buhtanan dan dusta. Qaulan zur wa buhtanan dan dusta annahu sak temenin man iku salafiyun wa taimiyun. Nah, salafiyun artinya mengaku-ngaku ulama salaf, wa taimiyun dan mengaku apa? Bangsa Taimiyah, muridnya Ibnu Taimiyah. Wa huwa utawi man iku ba'idun
kullal bu'di anis salafiyah wa an Ibnu Taimiyah. Ini loh, di Hadratus Syekh ini mengklarifikasi selama ini tuduhan yang mengatakan bahwa TBC termasuk ziarah kubur dan ini tawassul itu dianggap bid'ah. Katanya pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah sebagai madhabnya kalangan Wahabi itu tidak benar. Justru Ibnu Taimiyah malah mendukung menolak pendapat orang yang mengatakan bid'ah tawassul itu adalah bid'ah. Dengan justru itu Imam Ibnu Taimiyah menghadirkan dua hadis ini untuk membantah orang-orang yang mengatakan tawassul itu bid'ah, musyrik, kufur. Sebaliknya, maka kalau ada orang mengatakan tawassul itu bid'ah, kufur dengan mengukil, mengutip, mencatut nama Ibnu Taimiyah, itu bohong besar. Jelas sudah, gak ada Ibnu Taimiyah mengatakan tawassul itu kufur dan bid'ah, musyrik, gak ada. Justru Ibnu Taimiyah mendukung. Wa huwa utawi man iku ba'idun jauh kullal ba'di, betul-betul sangat jauh anis salafiyah, dari ulama salaf, golongan ulama salaf, wa an Ibnu Taimiyah, dan dari Ibnu Taimiyah. Gak benar orang ngaku-ngaku itu pendapatnya Ibnu Taimiyah. Waman dan uang guna dalam mengkene-kene bahasa ya, alimah ngerti sokoman anak data ini atas sor muttahaman bisuin anak Ibnu Taimiyah, anak data ini atas satunya Ibnu Taimiyah iku sor jadi sopo Ibnu Taimiyah, sor jadi sopo Ibnu Taimiyah, jadi iku muttahaman wong kang dituduh, orang yang dituduh bisuin kalawan jelek, liddi'ai krono ngaku-ngaku, liddi'ai man krono ngaku-ngaku ni wong yang tabi'i kan mengaku sebagai berbangsa, maksudnya bermadhab Ibnu Taimiyah, ilaihi maring Ibnu Taimiyah, yang tabi'iyah mentaimiyahkan diri, gitu ya, mengibnu taimiyahkan ilaihi maring Ibnu Taimiyah, wa huwa alaihi tawiman iku bari'un minhu sudah lepas dari Ibnu Taimiyah, tak masuk. Orang yang begitu itu tidak benar, orang mengaku bahwa itu pendapatnya Ibnu Taimiyah terus bohong besar. Dan kalau dia menisbatkan pada Ibnu Taimiyah sangat jauh sekali. Warawa Abu Isa wallahu a'lam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.